Langsung aja nggak lama-lama karena ini ada acara di biara. Suara Ibu kedengeran ya? Dengeran. Dengar, Oke. Bu. Apa yang mau Ibu sampaikan hari ini masih berkaitan dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita kan sudah belajar bagaimana struktur dalam kalian membuat setelah melakukan percobaan kalian buat laporannya. Mulai dari awal bab 1 isinya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, lalu bab 2 ada landasan teori. Biasanya di bab 2 ini yang agak tebal karena kebanyakan orang ingin membuat hasil laporannya itu tebal, banyak, maka di landasan teori ini dia perbanyak, ambil dari berbagai sumber. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari alat bahan, lalu prosedur kerjanya atau langkah-langkahnya seperti apa. Lalu hasil percobaan, hasilnya biasanya dibentuk dalam entah gambar, entah tabel, entah grafik, diagram, dan lain sebagainya. Lalu dibahas pada poin keduanya, berupa pemaparan kalimat demi kalimat dari tabel yang sudah disajikan. Lalu di bab paling terakhir ada kesimpulan. Biasanya ada saran juga ya. Nah, kemarin waktu Ibu berikan PowerPoint yang minggu lalu, bagaimana sih ciri-ciri dalam sebuah teks hasil laporan percobaan? Di sana ada memakai kalimat aktif ya. Umumnya kalimat aktif yang digunakan, walaupun beberapa kalimat kita jumpai kalimat pasif ya. Tapi lebih banyak atau umumnya kalimat aktif. Apa kalimat aktif dan pasif? Minggu lalu sudah Ibu singgung. Kalau dia mengandung imbuhan me, berarti dia aktif. Kalau imbuhannya di, berarti dia pasif. Lalu ada juga pada laporan teks hasil percobaan itu ada yang dikatakan kalimat deklaratif ya. Maka yang mau Ibu bahas sekarang hari ini adalah kalimat deklaratif dan juga kalimat aktif pasif. Kita waktu SD kalau nggak salah Ibu sudah menjelaskan tentang kalimat aktif transitif, kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, sekarang ada tambahan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif ya. Nah, pembelajaran kita hari ini ya. Kalimat deklaratif yang biasanya terdapat pada laporan teks laporan hasil percobaan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat deklaratif? Itu adalah kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang atau berita. Yang namanya berita itu berarti fakta atau benar-benar terjadi, bukan fiksi. Nah, berarti kalimat deklaratif itu biasanya disebut juga dengan kalimat berita. Nah, biasanya kalian menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan kalimat deklaratif itu tanpa mengharapkan respon dari lawan bicara. Ya, ini sudah ada semua di sini. Contohnya seperti apa sih kalimat deklaratif? Nah, ini biasa kalimat deklaratif yang kalian ucapkan sehari-hari. Tanpa kalian sadari, sepanjang hari kalian sudah mengucapkan banyak sekali kalimat deklaratif ya. Minggu lalu ada kecelakaan, ya ini seperti kalimat berita ya di depan rumah Jajang. Ini deklaratif. Saya melihat ibumu loh tadi pagi di pasar ya. Ya. Saya akan lihat sirkus di lapangan ini, benar-benar ya. Saya terlambat tadi pagi ke sekolah dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Ini nanti akan Ibu masukkan PowerPoint-nya di Classroom. Lalu kalimat deklaratif itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kalimat deklaratif yang bermakna positif atau bernilai benar, sedangkan ada kalimat deklaratif negatif yang bernilai salah. Ya, ini udah ada contoh-contohnya ya. Kalau pamanku bukan seorang pencuri, kenapa ini dikatakan bernilai salah? Karena ada kata bukan di sini, ya. Lalu bagus tidak suka makan nasi, ini juga masih bernilai salah karena ada kata yang mengandung unsur negatif yaitu tidak, ya. Bukan, tidak, ini bernilai salah atau negatif. Lalu contoh yang ketiga, Yusuf selalu makan makan nasi 2 piring misalnya. Itu benar, nggak ada kata yang memuat unsur negatif tidak atau bukan, ya. Nah, ini contoh dan
seterusnya. Hilman adalah anak yang paling tua, dan seterusnya. Ini bernilai benar. Pesantren, ini bernilai benar. Nah, nanti kalau di laporan kalian, semua yang diungkapkan adalah fakta, ya. Berarti semua kalimat kalian itu merupakan kalimat deklaratif karena berisi fakta atau pernyataan yang kalian sajikan tanpa membutuhkan orang lain memberikan sebuah tanggapan, ya. Itu kalimat deklaratif. Lalu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif mengandung unsur imbuhan me atau ber, sedangkan kalimat pasif imbuhannya di, ya. Ciri-cirinya, subjeknya berarti pelaku. Ibu memasak nasi, ya berarti ibu seorang pelakunya, ya. Elsa membaca buku, ya. Berarti Elsa sebagai pelaku. Predikatnya awalannya me atau ber, ya. Dia tergolong kata kerja. Ini contohnya. Adik bermain buku, Tatang bermain bola, Yuli mandi, dan seterusnya, ya. Ini kalimat aktif. Lalu ada yang dikatakan kalimat aktif transitif. Kita sudah pelajari dulu di SD kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Itu yang sudah kita pelajari dulu di SD. Misalnya, ya, ini ada 3 contoh. Desi mengambil. Kalau hanya Desi mengambil saja, orang masih akan bertanya, kalimatnya masih rancu, ya. Maka mengambil apa, ya? Maka di sini dibutuhkan objek. Objeknya adalah buku bahasa Indonesia. Maka dikatakan transitif, ya. Kenapa aktif? Karena ada imbuhan me-nya. Desi mengambil, dan dia masih membutuhkan objek. Objeknya buku bahasa Indonesia. Berarti aktif ada imbuhan me-nya dan membutuhkan objek, maka transitif. Aktif transitif, ya. Ibu mengajak. Nah, belum selesai kalimatnya sampai di sana, ya. Beda sama dulu waktu SD. Nelayan melaut. Hanya seperti itu saja sudah bisa dikatakan kalimat. Karena nggak membutuhkan objek, nggak apa-apa, nggak pakai objek, ya. Maka itu dikatakan kalimat intransitif, lawannya dari transitif. Nah, kalau ibu mengajak siapa? Ya, dia masih membutuhkan objek, maka dikatakan kalimat transitif, ya. Imbuhannya aktif transitif. Danang memaafkan, perbuatan Doni, dan seterusnya. Ini pasti ibu yakin kalian bisa paham.